Sidang etik Hakim Mahkamah Konstitusi di babak akhir. 7 November 2023, Majelis Kehormatan MK bakal memutuskan dugaan pelanggaran termasuk sanksi etik yang diduga dilakukan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa menyebut sanksi etik tak bisa membatalkan putusan MK. Nah, MK tidak bisa lebih jauh ya memutuskan mengenai bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik ya. Itu tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik kepada hakim teradu. Jadi artinya tidak bisa memengaruhi putusan MK sebelumnya begitu Pak Hamdan? Tidak bisa mempengaruhi putusan, artinya tidak bisa misalnya merekomendasikan bahwa putusan itu batal, karena itu tidak mungkin. Senada dengan Hamdan Zulfa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut tak mempermasalahkan soal sidang etik yang bergulir di Majelis Kehormatan MK. Namun ia menyebut hasil putusan Majelis Kehormatan MK tak bisa dijadikan novum untuk permohonan uji materi baru. Kalau mempersoalkan etika, saya masih bisa memaklumi. Ya. Banyak masyarakat dalam hal apapun kita dikritisi, ya. Tetapi ya kalau demand-nya adalah petitumnya adalah membatalkan putusan MK, termasuk usulan-usulan yang saya katakan agak ajaib ya, seperti menguji materi hasil putusan MK ya. Setiap undang-undang itu bisa berkali-kali diajukan uji materi dengan batu uji yang berbeda ya, dengan karakteristik permohonan yang berbeda ya. Tetapi ya ini bukan semacam peradilan ulangan, bukan semacam novum. Misalnya hasil MK akan dijadikan ya dasar untuk mengajukan kembali permohonan uji materi. Berbeda dengan Gerindra, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar menyebut tak ada larangan untuk menguji kembali undang-undang yang telah diputus MK, asalkan membawa logika dan batu alas yang berbeda. Kalau dikatakan ada permohonan tidak masuk di akal, mungkin Mas Habibur Rahman tidak membaca undang-undang MK dengan baik, undang-undang MK dan PMK. Karena di situ diperbolehkan kita untuk menguji ya sesuatu yang sudah diputus MK sepanjang dengan alasan konstitusional yang berbeda. Jadi di undang-undang MK, putusan MK pun kalau sudah diputus itu masih bisa diuji sepanjang digunakan alas uji yang berbeda atau alasan yang berbeda, dan itu diserahkan kepada hakim konstitusi untuk menilainya. Jumat lalu, pelapor Ketua MK Anwar Usman, Denny Indrayana, dan Zainal Arifin Mohtar mengajukan uji formil atas putusan 90 soal syarat minimal usia Capres-Cawapres. Dalam permohonan uji formil, keduanya meminta penundaan pelaksanaan putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, besok 7 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang sudah diajukan sebelumnya. Apakah kemudian pelanggaran etik ini akan berakibat beberapa hal di bawahnya akan kita dalami bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Mas Ferry, pertanyaan pertama. Sore, Mas. Apa saja skenario yang bisa muncul ketika misalkan MK ini memutuskan ada pelanggaran etik kepada Anwar Usman, Ketua MK, ketika memutus perkara 90 itu? Apa saja skenario yang bisa muncul? Apa saja sanksinya? Ya, kan ada 3 jenis sanksi ya. Satu, peringatan ringan dalam bentuk lisan, sedang dalam bentuk tertulis, dan berat dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi kalau kemudian dijatuhi bahwa terbukti melanggar etik ringan dan sedang, lalu tidak diberhentikan, problematika besarnya adalah ketika perselisihan hasil pemilu yang akan datang muncul, maka perdebatan soal konflik kepentingan antara Ketua MK dan salah satu pasangan calon juga akan terus berulang dan terjadi. Kalau kemudian diberikan sanksi berat, maka pertanyaan besarnya apakah Mahkamah
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berani melampaui wewenangnya atau tetap konsisten dengan wewenangnya untuk sekedar memeriksa masalah etik, tidak memeriksa hal-hal lain di luar problematika etik. Kalau kemudian MK meyakini konsisten dengan soal etik saja, maka akan ada upaya untuk menggunakan putusan MK itu sebagai alasan berbeda menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu soal syarat pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau kemudian MK melewati itu, tentu akan ada perdebatan yang luar biasa soal patutkah MK menjatuhi putusan di luar wewenangnya. Nah, bagi saya tidak patut MK di luar wewenangnya, dan itu malah membuka ruang baru untuk pasangan Prabowo Gibran punya alasan hukum kuat untuk mempertanyakan putusan MK. Jadi bagi saya MK harus berada di koridornya dan biarkan putusan MK itu menjadi ruang baru untuk pengujian ulang atau pasal yang sama, objek yang sama di Mahkamah Konstitusi agar bisa diperbaiki sendiri melalui putusan MK yang baru. Ya, Mas Fer, berarti kalau saya garis bawahi, apakah kemudian ini bisa berdampak pada putusan MK terkait perkara 90, ada di beranikah MK melampaui kewenangannya atau tetap konsisten pada jalurnya begitu ya? Kalau dari perspektif Anda, ini bisa dilakukan nggak sih sebenarnya sama MK? Tapi apakah kemudian itu nanti jadi presiden baru lainnya, menjadi ruang diskusi lainnya yang kemudian ini bisa menjadi pertanyaan besar soal legitimasi MK itu sendiri ke depannya? Ya, menurut saya sih tidak boleh MK melampaui wewenang ya. Sesuatu yang melampaui wewenang itu salah berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi MK harus konsisten dengan tugasnya saja. Tapi putusannya itu tentu bisa menjadi alasan baru ya untuk melakukan pengujian kembali. Dan itu sudah dilakukan MK berkali-kali, tidak hanya satu kali ini. Bahwa MK mengubah putusannya terdahulu dengan putusan-putusan MK yang baru. Contoh soal KPK, sistem pemilu, soal pilkada, dan lain-lain. Gitu. Mas Fer, jadi kalau nanti sudah diputus, kita ambil lah misalkan ada sanksi yang kemudian dikenakan. Kalau Mas Fer tadi misalnya kita berasumsi berat gitu ya. Ini kan ada sebuah pertanyaan besar soal moral Hakim Konstitusi, apalagi di sini Ketua MK ketika memutus perkara 90 tersebut. Berarti hal yang bisa dilakukan yang paling masuk akal adalah pengujian kembali begitu ya? Ya, pengujian kembali itu tidak perlu lama-lama. MK juga sudah pernah kasih contoh. Tanpa perlu ada sidang mendengarkan pihak-pihak, MK sudah bisa menjatuhkan putusan. Kalau MK yakin bahwa memang harus menjatuhkan putusan sesegera mungkin. Di kasus-kasus pileg, ya, perselisihan hasil pemilu legislatif, itu MK sama sekali tidak ada sidang pendahuluan, langsung sidang putusan. Dan bagi saya karena substansi sudah pernah diperiksa dan sudah diketahui pokok persoalannya, MK tidak perlu lagi melakukan proses persidangan panjang. 1 hari itu cukup untuk menjatuhkan putusan agar kemudian MK bisa konsisten satu dengan konsep open legal policy, atau kemudian MK memutus bahwa ini bisa berlaku di tahun 2029. Jadi tidak ada yang tersakiti lah putusan MK itu. Tapi itu ketika pernah terjadi dulu, ini ada hubungannya juga soal etiknya. Dalam konteks bahwa pernah ada nggak sih presiden seperti ini gitu ya, kemudian diketahui ada pelanggaran etik salah satu hakim konstitusi, dijatuhi sanksi berat, misalkan kemudian sebuah perkara diuji kembali. Itu pernah ada, Mas? Dulu pernah ada pemberhentian Pak Akhil Mokhtar dan Pak Patrialis Akbar. Ya. Tentu karena waktu itu berbeda pokok persoalannya. Kalau Pak Akhil Mokhtar kan berkaitan dengan persisian hasil pemilu. Nah, pihak-pihak kemudian tidak melakukan upaya berikutnya. Kalau Pak Patrialis Akbar itu kan berkaitan dengan pengujian undang-undang, persis sama seperti ini. Sepanjang tidak ada pihak lain kemudian
mempertanyakan, karena kan pihak yang mempertanyakan undang-undang juga bermasalah di kasus Pak Patrialis kan. Nah, beda dengan konteksnya dengan sekarang ini, publik yang merasa bermasalah dengan putusan itu dan kemudian mengkritiknya. Jadi ini baru pertama kali lah kurang lebih begitu. Baru pertama kali ya. Kalau Anda melihat misalkan ini nanti diujikan kembali dengan dengan landasan seperti apa ini kemudian bisa kemudian diujikan kembali? Apakah dengan landasan sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi misalnya menjadi landasan baru atau seperti apa? Karena kan kalau kita ketahui juga, Mas Ferry, koreksi kalau salah, putusan MK-nya sendiri final and binding begitu. Jadi ini agak membingungkan. Ya, jadi begini, putusan MK itu berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang MK final and binding, termasuk dijelaskan dalam penjelasan putusan. Putusan MK yang berkaitan dengan ketentuan pasal 10 ini juga menjelaskan kurang lebih sama. Tapi dalam praktiknya MK bisa kemudian memberikan tafsir baru atau putusan baru terkait perkara yang sama jika karena dua hal. Satu, karena ada batu uji yang berbeda sehingga ditemukan fakta baru, lalu MK memutus berbeda dengan putusan yang sebelumnya. Kedua, ada alasan yang berbeda. Jadi dibandingkan putusan yang sebelumnya, sekarang ada alasan berbeda. Apa saja alasan-alasan berbeda untuk menguji objek yang sama dalam konteks kasus ini? Satu, bahwa pihak sudah pernah menarik perkaranya, lalu menariknya kembali. Ini bukti baru yang tidak wajar. Biasanya di MK, kalau sudah tarik perkara, dia akan dikeluarkan penetapan penarikan perkara. Sehingga tidak boleh lagi pihak-pihak kemudian menguji ulang. Dan ternyata dia malah melakukan perbaikan. Kedua, perbaikan itu tidak ditandatangani. Secara prosedural ini sudah cacat. Ya. Biasanya di MK, kalau kita tidak tanda tangan itu heboh tuh. Hakim konstitusi akan tanya terus kenapa tidak ditandatangani perbaikannya. Dan biasanya tanpa tanda tangan itu MK akan mempertanyakan kedudukan hukumnya. Dan putusannya tidak dapat diterima biasanya. NO, need on van clever clerk. Kurang lebih gitu ya. Hanya karena sebuah tanda tangan itu. Yang kemudian terjadi sekarang gitu ya Mas Fer? Kan kita tidak bisa memastikan bahwa betul-betulkah dia ingin memperbaiki mengajukan permohonan atau tidak. Jadi tanda tangan itu penting bagi MK. Yang ketiga tentu saja ada bukti bahwa tidak bisa dikatakan bahwa putusan MK ini erga omnes. Toh yang memakai putusan ini satu-satunya adalah keponakan dari Ketua MK yaitu Gibran Rakabuming. Yang keempat, putusan MK-MK. Kalau putusan MK-MK itu keluar menyatakan pelanggaran etik, tentu kita semua ketahui bahwa putusan 90 itu diputus karena melalui pelanggaran etik. Ini bisa menjadi alasan-alasan baru agar MK bisa menjatuhkan putusan baru, dan melalui putusan baru itu dilakukanlah koreksi-koreksi terhadap putusan yang lama. Banyak sekali itu soal putusan MK. Misalnya soal status KPK dulu juga diperbaiki melalui putusan yang baru. Soal rejim pilkada itu sampai 3 kali, 4 kali terjadi perubahan melalui putusan-putusan yang baru. Jadi ini hal lumrah terjadi di MK sebagai ruang untuk memperbaiki kalau ada putusan sesat. Oke. Nanti ini akan kita dalami lagi ya terkait dengan sebuah kita bisa menyebutnya fenomena hukum baru di negeri ini. Apakah kemudian yang nanti bisa dilakukan bila memang terbukti melanggar etik dan kemudian konsekuensi ke depannya seperti apa karena banyak hal fundamental lain yang harus diuji di MK misalkan. Kita akan bahas usai jeda masih bersama Ferry Amsari. Tetap di Rumah Pemilu Kompas TV, Saudara. Saudara, masih bersama pakar hukum tata negara Universitas Andalas, ada Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, kita lanjutkan. Mas, kalau skenarionya kita tanpa mendahului putusan MK, ada satu ketua MK atau Anwar Usman ini diberhentikan. Kemudian ada pengujian perkara 90 itu kembali. Apakah akan bersidang 8 hakim MK saja atau menunggu dulu harus ganjil atau gimana, Mas?
Jadi di Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan undang-undang, hakim itu boleh kurang dari 9 karena 3 faktor. Satu, sakit fisik yang menghalangi dia bersidang. Kedua, kemudian sakit etik lah ya, sakit jiwa gitu ya. Lalu dia tidak boleh hadir sidang, tidak diperkenankan, dan yang ketiga meninggal dunia. Itu boleh minimal 7 orang. Kalau 8 masih boleh. Kalau di bawah 7 tidak boleh lagi. Oh, Walaupun oke. sudah terpenuhi, ada yang meninggal, ada yang sakit jiwa, ada yang sakit fisik yang menghalangi tugas, dia tidak boleh kalau kurang dari 7. Jadi batas minimumnya adalah 7. Mhm. Kalau diberhentikan karena pelanggaran etik berat tadi, Ya, saya mencermati etik itu kan soal moralitas, soal kejiwaan ya. Maka bisa dikelompokkan mengalami oke. permasalahan kejiwaan, sehingga dia boleh tidak hadir karena sudah diputus oleh Majelis Kehormatan MK. Jadi standingnya harus dilihat begitu supaya Oke. MK juga pernah bisa menyidangkan, dan beberapa contoh MK sidang di bawah 9 itu sudah banyak. Eh, Mhm, mhm, mhm. Mas, kalau kita lihat tadi kan Mas Ferry sebenarnya sempat menjelaskan ya putusan yang kemudian tidak menyakiti siapapun. Itu kata kuncinya. Apakah kemudian putusan-putusan nantinya misalkan ada pengujian perkara kembali, perkara nomor 90 tadi, apa yang kemudian Anda lihat ini yang paling bisa diterapkan misalkan, karena kan kalau misalkan diubah lagi ini akan mengganggu tahapan pemilu. Benar begitu? Iya, begini. Jadi kan ini perlu dicermati baik-baik. Tentu putusan yang prosedurnya salah harus dipertimbangkan untuk diperbaiki. Dan penyelenggara pemilu juga harus merespons secara baik putusan-putusan MK melalui peraturan atau kebijakannya. Nah, sejauh ini sebenarnya jika mau ya, tentu saja kita ketahui secara kasat mata sekalipun bahwa ada permasalahan konflik kepentingan yang luar biasa antara Ketua MK sebagai paman dan Gibran sebagai keponakan. Belum lagi kalau dibaca pihak-pihaknya, termasuk termohon adalah presiden yang ayahnya Gibran, dan termohon yang juga penggemar Gibran. Jadi konflik kepentingan terang benderang. Ada baiknya Pak Prabowo diberikan kesempatan untuk memperbaiki pasangannya, dan Mas Gibran rela hati untuk tidak melanggar konstitusi dan aturan main, agar proses penyelenggaraan pemilu kita tidak dicurigai telah diikut campuri oleh kekuatan dari Pak Presiden. Dalam hal ini melalui berbagai instrumen, termasuk institusi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Nah, pilihan seperti ini kan pilihan bijak negarawan ya. Dan juga dua pasangan lain tentu tidak mau dirugikan dengan dilibatkannya Mas Gibran yang diberikan karpet merah ya. Bagaimanapun mereka pasti akan melihat ini ada nuansa kental istana yang bisa berdampak kepada proses penyelenggaraan pemilu ke depannya. Harus diingat Pak Presiden sudah mengumpulkan hampir 270-an penjabat kepala daerah yang sangat potensial mempengaruhi hasil pemilu ke depannya. Tentu orang tidak mau rugi. Oleh karena itu, pegangan kita konstitusi dan aturan main yang sudah fair, yang mestinya dijalankan, tidak aturan main yang tiba-tiba di tengah jalan diubah, Mas. Tadi kalau bicara bahwa apa yang terjadi hari ini penuh kecurangan, itu sesungguhnya gampang membuktikan. Karena tidak ada aturan main pemilu yang diubah begitu cepat di tengah jalan hanya untuk kepentingan seseorang. Jadi ini problematika yang harus kita cermati baik-baik, Oke. dan harusnya pemilu kita menggunakan azas universal pemilu. Kan azasnya itu aturan mainnya itu pasti, hasilnya yang tidak pasti. Jangan sebaliknya. Hasilnya sudah dipastikan, aturan mainnya yang tidak pernah pasti. Nah, ini problematika yang tidak boleh terjadi di dalam Oke. pemilu kita, dan mudah-mudahan ini punya semangat ke depannya bahwa tidak boleh perang politik terlalu kasar dan tendensius seperti ini dalam proses penyelenggaraan pemilu kita.
Iya, apalagi sengketa-sengketa pemilu, pilpres itu kan pasti kan nanti akan diuji juga di MK. Jangan sampai kemudian masyarakat bertanya, kita harus percaya siapa gitu ya. Pada akhirnya karena memang berulang MK lagi. yang harus memutuskan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari. Terima kasih Mas, nanti kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih.